Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 ya. Bab 7 yaitu materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian qada dan qadar. Nah, coba perhatikan di gambar ini ya. Di sini ada anak-anak ya. Nah, mereka sedang berbicara nih. Apa katanya ya? Qada secara bahasa artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Nah, sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi hanya ada Allah saja ya. Nah, sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, coba diperhatikan di sini misalkan kita punya garis waktu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai masa azali, yaitu masa di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu, maka di sana hanya ada Allah saja. Maka pada saat masa azali ini, Allah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Contoh, misalkan si A itu akan dilahirkan dari ibu yang bernama B, kemudian ayah yang bernama C. Kemudian si A akan memiliki rambut berwarna hitam misalkan. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Tetapi dalam perjalanannya, ketika segala hal itu mulai terjadi, maka manusia itu dapat merubah beberapa hal yang merupakan keputusan Allah. Melalui apa? Melalui tawakal, yaitu dengan cara ikhtiar yang pertama, kemudian yang kedua adalah doa. Nah, misalkan rambut hitam, tetapi bisa kita mewarnai rambut misalkan jadi merah. Nah, ketika sudah jadi merah, maka itu yang kita namakan sebagai qadar. Manusia itu masih dapat merubah ketetapan Allah atau qada Allah itu dengan ikhtiar dan doa. Maka setelah menjadi ketetapan, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar atau takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-8 dikatakan, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu ada ukuran di sisinya. Jadi Allah telah mengukur segala sesuatu. Misalkan api itu panas, kemudian ada hukum gravitasi, ya. Kemudian manusia itu diciptakan memiliki tangan dan kaki, tetapi kadang-kalanya ada manusia yang tidak memiliki tangan. Nah, semua itu merupakan ukuran dari Allah atau disebutnya juga adalah takdir. Nah, takdir ini baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa qada ini merupakan ketetapan Allah, tetapi ketetapan Allah itu masih bisa berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, ketika ketetapan tersebut terjadi, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar. Gitu, paham ya? Atau takdir. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.